Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan ananda soleh dan soleha? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini angkat kedua tangannya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kali ini penuh semangat. Tahukah Ananda, kali ini kita akan belajar tema 4D, subtema 2, pembelajaran 3-6. Yuk buka bukunya. Apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu nggak ya? Yuk kita intip Bapak ini sedang ngapain ya? Wah, ternyata Bapak ini memproduksi tomat. Jadi Bapak ini merupakan produsen karena pelaku menghasilkan barang atau benda. Nah, kalau Bapak ini sedang ngapain? Wah, sepertinya sedang mengecek barang. Beliau merupakan salah satu distributor tomat, yaitu pelaku yang menjual tomat. Hal yang dilakukannya adalah distribusi, kegiatan menjual barang. Siapa yang suka minum jus tomat atau makan tomat? Wah, ternyata kita adalah konsumen, pelaku yang memakai barang atau produk. Tomat itu benda yang kita konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan membeli barang atau produk. Kita sering berinteraksi dengan orang lain. Lalu, apakah salah satu interaksi merupakan penghamalan sila kedua? Yuk kita simak. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, kebangkitan Pancasila dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober setelah kejadian G30 SPKI. Pencetus Pancasila atau perumus Pancasila ada 3. Pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu presiden pertama negara Republik Indonesia. Lalu, yang kedua dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Dan yang ketiga oleh Supomo. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua, pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita telah memaknai sila kedua ya. Salah satunya menolong teman. Wah, siapa nih yang suka kucing? Ayo, siapa? Menyayangi makhluk Tuhan. Salah satunya yaitu hewan. Dan kita tidak boleh menyakiti karena hewan merupakan makhluk Tuhan. Lalu bermain dengan teman. Jadi tidak membedakan ya antara laki-laki ataupun perempuan, atau membedakan suku, bangsa, agama, ras. Itu tidak boleh ya. Apa itu kalimat efektif dan unsur cerita? Kalimat efektif itu salah satu cirinya, walaupun satu kalimat atau kata yang hilang itu tidak akan mempengaruhi suatu cerita. Yuk perhatikan apa saja contoh kalimat efektif. Kalimat efektif terdiri dari SPOK. S, subjek, contohnya orang. Predikat, keterangan. Objek, benda. Kalau keterangan itu biasanya menerangkan tempat,
Gitu. Misalnya, Pak Adi menanam padi di sawah. Pak Adi merupakan subjek, menanam merupakan keterangan, padi merupakan benda, dan di sawah itu merupakan keterangan tempat. Unsur-unsur cerita. Pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, watak, alur, latar, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu di luar dari intrinsik, yaitu pengalaman penulis ataupun cerita dari pesan moral yang akan disampaikan. Unsur intrinsik. Tema. Tema itu bukan judul, tetapi inti cerita. Cara mencari tema yaitu mencari gagasan utama atau gagasan pokok. Kedua, tokoh penokohan. Jadi ini berperan penting dalam sebuah cerita dan karakter. Karakter tidak lepas dari tokoh. Contoh karakter, ada antagonis, karakter yang buruk, protagonis baik, dan tritagonis baik dan buruk. Selanjutnya ada alur. Alur merupakan jalan cerita. Ada 3 macam. Pertama, alur maju, jadi jalan cerita mengalir. Sedangkan alur mundur itu menceritakan dari masa depan menuju masa lampau. Dan alur maju mundur itu penggabungan dari 2 alur. Adapun latar. Latar itu merupakan tempat kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam sebuah cerita. Dan terakhir, amanat. Amanat itu terdiri dari pesan moral yang terdapat nilai-nilai baik. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari 2, latar belakang penulis dan masyarakat. Mengapa ya kira-kira penulis ini mengangkat cerita tersebut? Apakah pengalaman pribadinya atau orang lain? Dan kedua, nilai terkandung dalam cerita. Jadi terdapat nilai-nilai agama, sosial, dan sebagainya. Wah, menarik sekali ya cerita itu. Kamu kira-kira tertarik nggak menulis sebuah cerita? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa ya. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.